Apakah Anda rindu mencari Tuhan dan mengkhususkan waktu baginya? Are you longing for the Lord so deeply that you want to spend time just to be with Him? Apakah Anda ingin mengalami momen yang dikhususkan bersama Yesus? Do you want to experience some moments just to be with the Lord? Jika iya, Anda dapat merencanakan me time with Jesus, waktu bersama Yesus. Anda dapat menentukan tujuan, tempat, dan waktu. Apakah ada situasi tertentu, persoalan tertentu yang hendak Anda bawa kepada Kristus Yesus? Apakah situasi yang sedang Anda alami saat ini membuat Anda takut sehingga Anda ingin memohon perlindungan dan penyertaannya? Atau apakah Anda hanya ingin beristirahat di dalam Dia dan menikmati momen bersama Dia? Apabila Anda ingin momen bersama Yesus untuk beristirahat, memulihkan jiwa, nah jadikanlah momen tersebut untuk mengistirahatkan hati, pikiran, dan fisik Anda. Di mana Anda ingin bersolitusi? Gunung, pantai, taman, atau menyendiri di kamar, di resort, dan lain-lain. Seorang teman saya suka memilih bersolitusi di restoran atau kafe yang tidak terlalu ramai. Berapa lama Anda ingin bersama Kristus secara pribadi di momen tersebut? 8 jam atau 3 hingga 4 hari? Ada satu masa saya dan teman saya suka menghabiskan waktu bersama Yesus selama 8 jam. Ya, secara terpisah ya, kami masing-masing karena kami tinggal di kota yang berbeda. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah kita berdoa non-stop selama 8 jam atau selama 3 hingga 4 hari? Well, apa yang Anda pahami tentang doa? Doa selain berarti berkomunikasi dengan Tuhan juga mengandung arti berdiam diri, tidak berkata-kata, hanya merenungkan firman-Nya. Bagi orang yang sangat kelelahan, saya menganjurkan ketika Anda retreat, katakanlah 3 hingga 4 hari, untuk hari pertama sebaiknya Anda istirahat saja, atau tidur jika Anda memang membutuhkan tidur. Nah, next adalah Anda tentukan juga barang-barang bawaan Anda, seperti Alkitab. Sebaiknya bukan Alkitab elektronik ya. Nah, siapkan alat tulis atau kamera atau ponsel untuk memfoto alam, tanaman, serangga-serangga kecil, supaya kesadaran kita tetap aktif, atau dengan kata lain kita memelihara mindfulness, yaitu kesadaran. Hindari membawa terlalu banyak barang, kenakan pakaian yang nyaman. Mungkin pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan selama 8 jam me time with Jesus atau 3 hingga 4 hari me time with Jesus. Well, ada orang yang memilih berpuasa. Jika tidak, Anda dapat makan seperti biasa. Bangun pagi seperti biasa untuk bersaat teduh, atau Anda pengen bangun lebih pagi. Tapi pada prinsipnya sama, jika Anda kelelahan, istirahatlah yang cukup. Sarapanlah seperti biasa, atau Anda ingin makan di food court yang ramai, silakan. Latih diri untuk memberikan perhatian pada lingkungan sekitar, untuk melatih kesadaran dan mindfulness. Mungkin ada hal yang Tuhan ingin Anda perhatikan juga. Sesekali apabila Anda ingin berbicara kepada Tuhan, berbicaralah dalam hati kepadanya. Ketika Anda memilih diam, diamkanlah hati dan pikiran Anda. Perhatikanlah lingkungan sekitar Anda. Entah itu orang, benda, warna, suara, rasakan udaranya. Nikmatilah momen tersebut bersama Kristus Yesus sambil memerhatikan ciptaannya. Saya sering ditanya di saat me time with Jesus, apa bacaan yang harus mereka baca? Well, sebaiknya Anda tentukan sendiri firman Tuhan yang ingin Anda baca dan renungkan. Apabila Anda memang sangat bingung, well, me time with Jesus saya yang paling pertama, saya menggunakan Mazmur 139. Me time with Jesus saya yang kedua, saya menggunakan Yohanes 10. Atau Anda ingin menggunakan kitab Filipi 3, Kolose 3, Yakobus 2, Anda pilih saja. Pick your choice. Nah, gunakan waktu sekitar 30 menit atau lebih untuk membaca bagian Alkitab yang telah Anda tentukan sebelumnya. Read it very slowly. Baca dengan
kecepatan siput, baca sepelan mungkin. Renungkan perkataan-perkataan yang berbicara kuat kepada Anda. Jika Anda bingung, pilihlah 1-2 kalimat dari teks yang Anda baca dan renungkanlah kalimat tersebut. Renungkan apa yang Tuhan katakan kepada Anda mengenai situasi Anda, apa yang Tuhan perlihatkan dan ajarkan kepada Anda. Renungkanlah dalam Roh Kudus. Anda dapat melakukannya sambil menulis di jurnal atau menggambar. Nah, apa yang Anda alami akhir-akhir ini dan perhatikanlah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mohonlah Tuhan membuka mata hati dan perhatikanlah, renungkanlah. Apabila sebelumnya Anda berada di luar kamar, saat ini masuklah ke dalam kamar. Apabila sebelumnya Anda berada di tempat yang ramai, di momen bagian ini, pergilah ke tempat yang sunyi. Temuilah Tuhan di dalam keheningan. Karena di bagian ini, kita akan berjumpa Tuhan, menerima tegurannya. Akuilah dosamu. Tersungkurlah di hadapannya. Nah, di saat Roh Kudus menyelidiki hati saudara dan menegurmu, rendahkanlah hati dan terimalah tegurannya dan nasihatnya. Jika mau menangis, menangislah. Firman Tuhan di Ayub 22 ayat 21 mengatakan, berdamailah dengan dia supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh kebahagiaan. Setelah ini, beristirahatlah. Nikmatilah lingkungan sekitar Anda, atau Anda mau berjalan-jalan dan menikmati makan siang, secangkir kopi, segelas teh, roti, es krim. Nikmatilah, ucapkanlah syukur di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa dosamu telah diampuni. Percayalah bahwa dosamu yang banyak itu telah diampuni. Nah, apabila Anda sudah kelelahan, istirahatlah. Apabila tidak lelah, masih bisa. Nah, baca dan renungkan kembali firman Tuhan yang telah Anda baca tadi di pagi hari. Nah, perhatikan dan dengarkanlah apa yang Tuhan katakan kepadamu. Tulislah di dalam jurnalmu sekalipun Anda tidak mengerti maksudnya. Simpanlah perkataannya dalam hatimu. Setelah selesai, beristirahatlah kembali dan perhatikanlah lingkungan di sekitarmu. Berjalan-jalanlah, atau Anda mau menikmati makan malam, silakan makanlah, nikmatilah bersama Kristus. Nah, jika saudara melakukan me time with Jesus dengan teman, dengan pasanganmu, ya nikmatilah makan bersama pasanganmu atau temanmu. Ingatlah, selama me time with Jesus, sebaiknya kita tidak menonton. Kecuali Anda memang sudah mengkhususkan 1 hingga 2 jam untuk menonton film yang memang berkaitan dengan tujuan Anda. Misalnya Anda menetapkan untuk menonton film tentang Yesus Kristus. Nah, silakan dan merenungkannya dan menuliskannya di dalam jurnal. Kemudian di malam hari Anda bisa mendengarkan musik maupun suara alam yang sudah Anda download sebelumnya. Apabila Anda terdorong untuk berlutut sebentar, berlututlah di hadapannya. Setelah itu tidurlah dalam perlindungannya. Anda dapat menuliskan pengalaman me time with Jesus di jurnal Anda. Tulislah apa yang Tuhan tunjukkan dan ajarkan kepada Anda. Anda juga dapat membagikan pengalaman Anda dengan orang yang dapat dipercaya dan terimalah nasihat rohani maupun spiritual insights darinya. Kira-kira seperti itu kita melakukan me time with Jesus, tetapi ini hanya sebuah contoh. Alangkah indahnya jika saudara menemukan me time with Jesus saudara sendiri dengan caramu sendiri. Toh intinya adalah bersama Yesus, merenungkan firman-Nya, belajar melihat situasi kehidupan kita melalui firman-Nya, dan kita menerima nasihat-Nya dan menerima bimbingannya. Yang terindah dan terpenting adalah bersama dengan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara, menjaga dan menyertai saudara. Bye-bye, shalom.